Halo, saya Henny Kristianus, founder dari Yayasan Tangan Pengharapan. Anda sedang menyaksikan program Journey Tangan Pengharapan, di mana saya dan tim membangun Send Feeding and Learning Center dan juga mengirimkan guru-guru ke seluruh pelosok Indonesia, dan bagaimana saya mengunjungi setiap center titik demi titik dari Indonesia bagian timur ke Indonesia bagian barat. Dalam episode kali ini, kami ingin mengajak Anda untuk melihat perjalanan kami ke Kepulauan Nabire, di mana kami telah membuka beberapa center Tangan Pengharapan di desa-desa di sana, menyalakan kembali sekolah yang sudah lama mati. Mari kita saksikan bersama Senyum dari Ufuk Timur. Suka duka, perjalanan Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia. Nabire, kabupaten yang terletak di Provinsi Papua. Untuk menuju ke sini, butuh 4 hingga 5 jam penerbangan dari Jakarta ke Jayapura atau ke Biak. Lalu transit dengan pesawat yang lebih kecil sekitar 1 jam 40 menit ke Nabire. Dari Nabire kita akan menuju ke Teluk Umar. Sekitar 6 jam perjalanan laut menggunakan perahu nelayan atau 3 jam menggunakan speedboat. Saat cuaca cerah, pemandangan sepanjang perjalanan cukup menghibur mata. Tapi bila cuaca tidak bersahabat, perjalanan bisa memakan waktu hingga 10 jam lebih. Setelah menempuh 6 jam perjalanan, kita tiba di salah satu kampung yang ada di distrik Teluk Umar. Namanya Kampung Napan Yaur. Satu-satunya akses menuju distrik ini hanya melalui laut saja. Dudukannya kampung ini dipagari oleh gunung semua, akhirnya kita hanya bisa akses ke sini hanya bisa dengan kendaraan laut saja. Ada sesuatu yang unik di kampung ini. Sekolah yang ada di kampung ini sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 1995. Sekolah khusus YPK SD YPK Indri Napan Yaur ini dibangun tahun 70-an. Ketika mulai dari tahun-tahun itu pendidikan sangat berjalan dengan baik sampai dengan 1995 itu sekolah sudah tidak berjalan lagi, mulai dari 1995 hingga sampai 2016. Ya, ada 20 tahun. Itu sekolah sudah tidak berjalan lagi. Yang sekarang bisa anak-anak kami khususnya di Napan Yaur, Kampung Napan Yaur, yayasan yang menghadirkan guru kontraknya, akhirnya Napan Yaur masih bisa punya peluang untuk anak-anak kami masih bisa sekolah. Kondisi sekolah yang ditinggal tanpa ada tenaga pengajar di daerah-daerah terpencil seperti Napan Yaur ini sangat banyak ditemukan. Di sekitar Kampung Napan Yaur ini juga ada Kampung Bawei dan Kampung Goni. Pertengahan April 2017, Tangan Pengharapan masuk ke distrik Teluk Umar dan membuka Feeding and Learning Center, serta mengirimkan guru untuk mengajar di Kampung Napan Yaur. Lalu di akhir tahun 2017, Feeding and Learning Center Bawei dan Feeding and Learning Center Goni juga dibuka. Anak-anak di ketiga kampung ini mulai mendapatkan pendidikan yang layak. Reaksi mereka dalam menyambut pendidikan itu bahkan sampai mengubahkan kehidupan masyarakatnya. Pertama kali kami masuk, menghitung terutama kali dan bagikan gunung yang sangat besar bagi mereka. 4 bagi 2 atau 2 bagi 2 sangat
berat sekali untuk menjawab itu. Namun sekarang sudah mulai bisa, bahkan ada murid di kelas 5 yang sudah mampu untuk ratusan. Itu sesuatu yang sangat, ya mungkin di perkotaan sesuatu yang biasa ukuran anak SD. Tapi itu luar biasa sekali bagi kami. Bahkan mereka yang minta, ibu kita menghitung lagi. Terus yang perubahan dari segi attitude mereka, saat kita kasih sesuatu mereka terima kasih, permisi, mungkin hal-hal sederhana tapi sangat menyentuh sekali saat mereka mulai menunjukkan perubahan, memberikan kepuasan tersendiri lah. Setiap minggunya anak-anak di kampung Napan Yaur, Bawe, dan Goni juga mendapatkan makanan tambahan bergizi seperti kacang hijau, susu, biskuit. Tapi yang cukup menarik dari masyarakat, mereka justru mulai berlomba-lomba untuk menyajikan makanan terbaik untuk anak-anak mereka, bahu-membahu. Tahun 2018, CEO dan pendiri Yayasan Tangan Pengharapan, Bapak Yohanes Kristianus dan Ibu Heni Kristianus, mengunjungi ketiga kampung yang ada di distrik Teluk Umar ini. Masyarakat antusias menanti-nantikan kedatangan CEO dan pendiri Tangan Pengharapan ini. Ungkapan terima kasih disajikan dalam bentuk penyambutan dan acara yang sangat meriah. Kampung pertama yang dikunjungi adalah Napan Yaur. Budaya penyambutan di daerah ini adalah dengan menapakkan kedua kaki tamu yang baru pertama kali datang ke daerah tersebut ke atas tanah yang disiapkan dalam sebuah talam atau piring. Mereka menyebutnya upacara injak pasir. Bertemu dan berbincang-bincang dengan masyarakat menjadi satu agenda rutin untuk mengetahui bagaimana perkembangan pendidikan yang ada di kampung Napan Yaur. Kemudian membagikan paket buku dan alat-alat tulis kepada anak-anak. Bapak Yohanes dan Ibu Heni Kristianus menyempatkan diri untuk menikmati keindahan dan kekayaan laut di sekitar kampung Napan Yaur. Di hari kedua kunjungan tahunan ini, Bapak Yohanes dan Ibu Heni Kristianus mengunjungi Kampung Bawe. Tidak berbeda dari penyambutan di Napan Yaur. Masyarakat sudah menunggu di bibir pantai dengan iringan musik dan tradisi injak pasir. Lalu diarak memasuki kampung, hingga tiba di bangunan sekolah yang ada di Kampung Bawe. Setelah bertemu dengan masyarakat Bawe, Ibu Heni Kristianus membagikan kaos Tangan Pengharapan kepada anak-anak di Bawe. Perjalanan dilanjutkan ke Kampung Goni, sekitar 30 menit dari Kampung Bawe.
Kali ini, rombongan disambut dengan tari perang, lengkap dengan busur dan anak panah yang dilakonkan oleh anak-anak kampung Goni. Mereka tidak berhenti menari dan bersorak-sorak sepanjang arak-arakan yang cukup jauh menuju lokasi sekolah. Seluruh masyarakat Goni hadir dalam acara kunjungan ini. Silaturahmi dan berbagi pendapat dilakukan. Acara ditutup dengan membagikan makanan tambahan kepada anak-anak didik kampung Goni. Anak-anak dan masyarakat kembali ikut menuju pantai untuk mengantarkan rombongan kembali menuju kota Nabire sebelum terbang ke Jakarta. Masyarakat yang ada di distrik Teluk Umar bukan merupakan tergolong kategori miskin secara kebutuhan hidup. Namun kondisi jarak yang sangat jauh dari kota dan laut yang merupakan akses satu-satunya membuat sekolah-sekolah di daerah ini tidak berfungsi bertahun-tahun, bahkan sampai 20 tahun. Bayangkan, ada 3 generasi yang tidak mengecap pendidikan dan sulit untuk membaca, menulis, dan berhitung. Dibukanya Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan membuat mereka memiliki harapan dan cita-cita lagi untuk bisa bangkit menjadi penerus. Nama saya Rika Bowi, umur saya 10 tahun. Saya dulu di kelas 2 IPK di Napanyaur. Saya paling senang di pelajaran IPA. Cita-cita saya ingin jadi suster. Saya paling senang main karet, karena saya main karet bisa berhitung. Frederica F. Abowi, biasa dipanggil Rika. Anak kelahiran Napanyaur 21 Februari 2010 ini adalah anak yang baik dan penurut terhadap orang tuanya. Secara karakter, Rika adalah tipe anak yang sedikit cerewet, tomboy, kadang suka melawan dan emosional. Namun sejak Tangan Pengharapan masuk di Napanyaur, guru Tangan Pengharapan mencoba mendekat, mengajak ngobrol, dan bermain bersama. Guru Tangan Pengharapan pun mengunjungi rumahnya. Di rumahnya, Rika ternyata mengerjakan banyak hal. Mulai dari memasak, menjaga adiknya, bahkan mencuci pakaian keluarganya yang berjumlah 6 orang. Sejak mendapatkan makanan tambahan dan pendidikan yang lebih baik dari Tangan Pengharapan, Rika mulai berubah menjadi anak yang lebih sabar, lebih penurut, dan kemauan kuat untuk belajar. Keberadaan guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan bukan saja membawa pendidikan bagi masyarakat di distrik Teluk Umar, Kabupaten Nabire ini, tapi juga membawa perubahan positif bagi masyarakatnya. Kedekatan anak-anak dengan guru-guru di luar jam belajar mengajar juga membantu anak-anak dalam pembentukan karakter dan mental. Guru-guru Tangan Pengharapan juga sering menghabiskan waktu bersama-sama dengan anak-anak, mulai dari bermain, ke hutan mencari kayu dan kelapa, bahkan sekedar bernyanyi di pantai. Di tahun 2019, ada satu kampung lagi yang dibuka menjadi senter Tangan Pengharapan. Namanya Kampung Yaur. Kampung yang sebelumnya merupakan kampung induk dari Napanyaur, Bawe, dan Goni. Nasib pendidikan di Kampung Yaur ini juga terbilang sama. Sekolah terbengkalai dan tidak terpakai bertahun-tahun karena tidak ada guru yang mau kembali ke kampung yang tidak punya listrik dan sinyal telepon ini. Oktober 2019 lalu, Tangan Pengharapan sudah mengirimkan 2 guru untuk mengajar di Kampung Yaur. Hingga akhir 2019, ada 4 kampung yang berada di distrik Teluk Umar Nabire yang dikirimkan guru-guru pedalaman untuk membangun pendidikan di wilayah pesisir Nabire ini. Napanyaur, Bawe,
Goni, dan Kampung Yaur, dengan total 247 anak didik. Pekerjaan rumah belum selesai. Masih banyak daerah-daerah lain yang memiliki kondisi pendidikan yang butuh bantuan dan uluran tangan kita. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun dan memajukan bangsa ini melalui pendidikan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam membangun masa depan generasi bangsa, Anda dapat mensupport Tangan Pengharapan dalam beberapa program yang kami lakukan untuk mengentaskan kemiskinan, baik kesehatan, pemberdayaan masyarakat, makanan bergizi, dan pendidikan bagi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia dengan berdonasi ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0813 14 33 3341. Sampai jumpa minggu depan. Salam Tangan Pengharapan.